perihal permasalahan mobil yang selama ini simpang siur. Ya sorry itu aja yang ngomong ya, aku takutnya salah menyebutkan bagaimana. Monggo. Beberapa hari lalu kan saya sempat lihat video, saya dikirim dari teman-teman yang ada pernyataan bahwa Arman dan Della turut serta rangkaian penggelapan segala macam lah. Nah, kata-kata ini yang membuat saya dan istri merasa dirugikan karena bicarakan seorang purnawirawan jenderal polisi yang artinya bahasa dan kata-katanya mungkin cukup didengar oleh masyarakat. Saya ingin menambahkan dengan posisi klien kami yang dilaporkan ini diduga sebagai pelaku penggelapan atas peristiwa yang telah disampaikan oleh Pak Arman, yang awalnya ya ada kesepakatan untuk kegiatan umroh dengan yang menyerahkan mobil ini ke Pak Arman, ya kemudian karena itu tidak terlaksana sesuai apa yang dijanjikan dan secara bijak klien kami meminta uangnya dikembalikan gitu. Nah, dengan tidak ada uang pengembalian kepada klien kami oleh yang menerima uang biaya umroh tersebut, maka dia mengajukan untuk menitipkan sementara kendaraan sambil menunggu waktu yang dijanjikan lebih kurang 1 bulan ya Pak, 1 bulan untuk dibayarkan dan setelah itu kendaraan yang dia serahkan sementara untuk ya meyakinkan atau jaminan gitu ya akan dikembalikan setelah dibayarkan uang yang telah diterima tersebut. Nah, sebelum jatuh tempo itu ada yang datang mempertanyakan bahwa kendaraannya. Nah, itu klien kami juga ya merespon dengan sangat positif dan sangat bijak. Ya, dengan cara ya karena ini saya terima dari orang lain bukan dari Anda dan ini ada hubungan permasalahan hukum, maka untuk mengamankan dititipkan di Polres Bekasi dan oleh polisi yang memang memahami fungsi dan tugas mereka, yaitu diterima sementara diberikan tanda terima kepada klien kami, bukan langsung diparkir di situ saja seperti yang disampaikan oleh ya rekan pengacara dari pelapor gitu ya. Makanya sebenarnya dengan melaporkan itu ya kami anggap sah-sah saja ya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum. Tetapi yang mengecewakan ketika mereka publis ya dengan ya seperti sudah memvonis bahwa klien kami ini bersalah menggunakan kata sudah pasti, menggunakan kata ada niat gitu kan. Ya sementara dalam penyampaian mereka ya tidak menentu, sementara dibilang menggelapkan, sementara dibilang hanya turut menggelapkan. Jadi saya pikir ini masalah nasib dan rezeki orang, ini nama baik gitu. Jadi kita ini penegak hukum harus profesional gitu kan, jangan asal bunyi gitu. Kita harus tahu dulu permasalahan dan kita tahu alur untuk penegakan hukumnya. Jangan memvonis seperti kita sebagai penyidik, kita sebagai jaksa penuntut umum, dan kita juga sebagai hakim yang menggunakan kata pasti, ada niat gitu kan. Nah, ini sangat merugikan klien kami, apalagi klien kami ya pengusaha, mereka pembisnis. Ya, ini harus clear gitu. Pribadi sih saya kurang paham ya. Maksudnya gini, dia menggugat ke 600 alasannya apa, sedangkan mobil tersebut harganya cuma 200-an di internet. Ya mungkin dia ada biaya-biaya lain yang saya sendiri nggak paham kan. Ngomongin masalah kerugian ya. Kerugian kita juga Lebih jauh. ya tahu sendiri maksudnya kan aku profesinya ya selain sebagai kita ngejalin beberapa bisnis juga, aku sebagai entertain juga semuanya aku jalanin. Kalau mau ngomongin masalah kerugian ya coba aja dia rugi berapa, gue berapa gitu aja kan. Orang-orang juga pasti udah bisa menilai lah kerugian dari segi aku berapa, belum lagi kerugian dari suami aku berapa. Aku
ada beberapa partner juga udah pasti dia juga dirugikan juga. Kalau mau ngomongin akumulasi kerugian kita besar sekali karena ini menyangkut masalah nama baik. Nama baik itu tidak bisa dinilai dengan uang, teman-teman. Jadi akibat dari nama baik yang dirusak itu bisa berentet tuh, bisa hilang sedikit kepercayaan orang. Tapi alhamdulillah selama ini kan kita mencoba untuk menjaga hubungan baik dengan siapapun. Tapi kan imbas jelek nama baik itu pasti ada. Kalau ngomongin masalah kerugian imaterial itu juga besar banget gitu loh. Kalau mau hitung-hitungan kita besar banget. Cuman kita kan orangnya nggak suka yang gitu kan.